50 potret cerita kehidupan yang menggugah hati. Cerita ke-27. Mengapa harus aku? 2 hari setelah musibah gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya pada 27 Mei 2006, kantor saya membentuk posko peduli Jogja dengan persiapan 3 hari mengumpulkan dan membeli tenda, pakaian, sembako, obat-obatan, dan lain-lain. Berangkatlah para relawan ke Yogyakarta. Sekembalinya dari Yogyakarta, teman-teman relawan membawa oleh-oleh berbagai cerita menyedihkan. Para korban berkeluh kesah kepada relawan, mengapa harus aku yang tertimpa musibah ini? Dan pada saat pembagian sembako, korban yang belum kebagian berteriak, "Kenapa ia dulu? Mengapa bukan aku?" Kalau disimak terlihat aneh, 2 pertanyaan yang bertolak belakang. Yang satu bertanya, "Mengapa harus aku?" Sedang yang lain bertanya, "Mengapa bukan aku?" Pertanyaan pertama muncul bila seseorang ditimpa kondisi yang tidak menyenangkan atau ditimpa malapetaka. Namun bila seseorang mendapat untung atau pembagian jatah dan bila tidak kebagian, ia bertanya, "Mengapa bukan aku?" Bukankah itu manusiawi? Siapa sih yang mau celaka? Dan siapa sih yang menolak rezeki? Memang, pada dasarnya manusia itu egois. Ketika susah, mengharapkan perhatian. Namun ketika senang, lupa segalanya. Gempa atau setiap musibah sangat menempelak kita. Kekayaan, jabatan, kekuasaan tidak dapat menjamin kita. Saya bisa merasakan kepedihan mereka yang kehilangan sanak saudara dan harta. Hal ini membuat kita berpikir, mengapa gempa begitu kejam? Hidup ini tidak melulu menyedihkan karena ada sisi lain yang menyenangkan. Namun di dalam hidup kadang muncul perasaan menderita. Harta lenyap, keluarga tidak utuh, tawa menjadi tangis. Kalau kita sepakat bahwa hidup itu sulit, berarti kita perlu mencari taktik untuk menghadapinya. Ketika C.S. Lewis ditanya, "Mengapa orang benar yang taat bersembahyang juga menderita?" Jawabnya cukup mengagetkan. Mengapa tidak? Sebab mereka adalah satu-satunya orang yang dapat memenangkan masalah ini. Burung Raja Wali hidup di atas bukit terjal. Ia membuat sarang di sana. Sang induk mengerami telurnya. Setelah itu ia menghangatkan anak-anaknya. Namun tiba-tiba ia mengepak-ngepakkan sayapnya. Ia menghancurkan sarangnya sendiri. Anak-anak burung tidak mengerti, sangkarnya induknya jahat. Kemudian ia mengapit anak-anaknya dan membawa mereka terbang tinggi, lalu mendadak dilepaskan. Hal itu dilakukan sang induk berulang kali, sampai anak-anaknya dapat terbang sendiri. Setelah itu, baru anak-anaknya mengerti. Ketika anaknya tewas terjatuh dari gedung pencakar langit di New York, gitaris Eric Clapton merasa seperti mimpi. Baginya kematian Connor itu merupakan
sangat terpukul. Tetapi Eric Clapton mengatakan, kematian anak saya mengajari saya bahwa hidup sebenarnya sangat riskan. Apalagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup selama 24 jam. Itu